Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan beras nasional selalu mengalami peningkatan. Namun demikian, produktivitas lahan sawah yang menghasilkan padi itu belum mencapai potensi maksimal. Untuk itu, PT Natural Nusantara ingin memberikan alternatif solusi untuk mencapai peningkatan produktivitas secara kuantitas, kualitas, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada kesempatan kali ini, bila lahan sudah siap ditanami dan bibit di persemian sudah siap, maka segera dilakukan penanaman. Jarak tanam yang digunakan antara lain adalah 25 kali 25 cm atau 30 kali 30 cm. Dengan jumlah bibit yang dimasukkan ke dalam setiap rumpun adalah cukup 2 hingga 3 bibit per rumpun. Pada saat penanaman juga perlu kita perhatikan kedalaman tanam. Umumnya, sebagian besar petani di Indonesia kurang memperhatikan kedalaman bibit atau kedalaman tanam. Kedalaman yang sering digunakan hanya didasarkan pengalaman selama bertahun-tahun jadi petani atau berdasarkan naluri. Bibit yang terlalu dalam dibenamkan atau ditanam akan berakibat pada berkurangnya jumlah anakan tanaman. Ini terjadi karena semakin dalam pembenaman bibit, maka akan semakin kurang suhu tanah, sehingga mata tunas yang ada di bagian bawah bibit tidak akan memperoleh rangsangan untuk membentuk anakan. Kedalaman bibit yang baik kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah. Tetapi karena prakteknya yang sulit, maka sebagai acuan atau sebagai pedoman bahwa bibit dibenamkan sekitar 2 buku atau 2 ruas jari tangan orang dewasa. Setelah kita lakukan penanaman, penyulaman diperlukan jika ada bibit yang tumbuh kurang baik atau mati. Sebaiknya penyulaman dilakukan hingga 15 hari setelah tanam. Fase selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi antara lain adalah pemupukan susulan. Pemupukan susulan untuk pupuk makro diberikan pada umur 25 hari setelah tanam dan umur 45 hari setelah tanam. Pada umur 25 hari, pemupukan susulan pertama bisa kita lihat pada tabel pertama, urea sebanyak 36 kg per 1000 meter persegi, set A 3,5 kg per 1000 meter persegi, dan KCl 10 kg per 1000 meter persegi. Pada pemupukan susulan kedua, yaitu pada umur 45 hari, pada tabel pertama, urea 18 kg per 1000 meter persegi, set A 2 kg per 1000 meter persegi, dan KCl 20 kg per 1000 meter persegi. Sedangkan tabel kedua, pada umur 25 hari, pemupukan susulan pertama, urea 15 kg per 1000 meter persegi, KCl 5 kg per 1000 meter persegi. Pada pemupukan susulan kedua, yaitu pada umur 45 hari, urea 7,5 kg per 1000 meter persegi, KCl 10 kg per 1000 meter persegi. Pada tabel ketiga, pada umur 25 hari, pemupukan susulan pertama, urea 10,5 kg per 1000 meter persegi, KCl 4 kg per 1000 meter persegi. Pada pemupukan susulan kedua, yaitu pada umur 45 hari, urea 6 kg per 1000 meter persegi,
KCl 7,5 kg per 1000 meter persegi. Penyemprotan pupuk organik cair NASA dan hormonik yang pertama dilakukan pada umur 15 hari setelah tanam. Selanjutnya penyemprotan yang kedua adalah 30 hari setelah tanam. Dan penyemprotan yang ketiga adalah 40 hari setelah tanam. Dengan dosis 4 hingga 6 tutup pupuk organik cair NASA dicampur dengan 1 tutup hormonik per tangki 14 atau 17 liter. Perawatan yang lain adalah pengolahan tanah ringan. Pengolahan tanah ringan ini dilakukan pada tanaman berumur 20 hari setelah tanam. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sirkulasi udara atau aerasi dalam tanah, juga agar tanah di sela-sela tanaman akan menjadi gembur. Alat yang digunakan biasanya berupa sorokan, yaitu semacam garpu kayu bergigi paku yang sudah ditumpulkan selebar kurang lebih 15 cm dan diberi tangkai. Pemeliharaan selanjutnya adalah penyiangan. Gulma atau tanaman liar yang mengganggu tanaman padi akan bersaing dengan tanaman padi dalam memperoleh makanan atau zat hara dari dalam tanah. Oleh karena itu, penyiangan sangat diperlukan agar tanaman padi dapat tumbuh sempurna sehingga produktivitasnya dapat maksimal. Gulma yang sudah dicabut dapat dibuang keluar areal sawah atau dipendam dalam lumpur sawah sedalam-dalamnya. Sebaiknya dalam satu musim tanam dilakukan penyiangan 2 kali, yaitu pada saat umur 21 hingga 30 hari setelah tanam dan 35 hingga 45 hari setelah tanam. Dalam berbudidaya padi, hal yang sangat penting adalah pengaturan air. Dalam pengaturan air perlu diperhatikan beberapa fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan awal, yaitu setelah bibit padi ditanam, sawah harus digenangi air setinggi 2 hingga 3 cm selama 15 hari atau saat tanaman mulai membentuk anakan. Air harus dipertahankan agar struktur tanah yang sudah diperoleh saat pengolahan tanah dapat dipertahankan. Selain itu dapat juga menghambat pertumbuhan gulma. Kecuali jika tampak gejala serangan hama putih, maka pengairan diatur, yaitu 1 hari digenangi, selanjutnya 3 hingga 4 hari dikeringkan. Dikeringkan yang dimaksud adalah tanah cukup basah saja, tapi tidak ada air yang tergenang. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus hama putih tersebut. Perlu kita ketahui bahwa hama putih sesekali dan biasanya pada malam hari turun ke bawah untuk memenuhi kebutuhan makan maupun minum dari air yang ada di permukaan tanah. Jadi dengan pengiringan diharapkan dapat mengurangi atau memutus siklus hama putih tersebut. Pengaturan air pada fase pembentukan anakan. Pada fase pembentukan anakan, ketinggian air perlu ditingkatkan dan dipertahankan cukup 3-5 cm hingga tanaman terlihat bunting. Bila permukaan air mencapai ketinggian lebih dari 5 cm dari permukaan tanah, hal ini malah dapat berakibat pembentukan anakan atau tunas akan terhambat. Tetapi sebaliknya, jika kurang dari 3 cm, gulma akan mudah sekali tumbuh dan berkembang. Pengaturan air pada fase bunting, yaitu air dibutuhkan dalam jumlah cukup banyak, sehingga ketinggian genangan air pun harus cukup tinggi, yaitu sekitar 10 cm dari permukaan tanah. Kekurangan air harus dihindari pada saat fase bunting ini, karena dapat berakibat kurang sempurnanya pengisian bulir padi, sehingga pada akhirnya banyak pembentukan bulir padi yang gagal atau tidak sempurna dan kurang bernas. Pada fase pembungaan, bila mulai tampak keluar bunga,
sawah perlu dikeringkan selama kurang lebih 4 hingga 7 hari. Ini dilakukan supaya pembungaan berlangsung secara serentak. Pada saat bunga muncul serentak, air segera dialirkan kembali sampai ketinggian 5 hingga 10 cm agar tanaman dapat menyerap makanan maupun air sebanyak-banyaknya. Dalam berbudidaya padi, di samping penggenangan juga perlu diperhatikan pada fase-fase pengeringan. Sebenarnya pengeringan yang dimaksud bukanlah kering total, artinya tanah cukup basah dan lembab namun tidak sampai tergenang. Pengeringan hanya dilakukan pada fase pemasakan biji. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki aerasi tanah, meningkatkan suhu dalam tanah, dan juga meningkatkan penambahan bahan organik oleh jasad renik, dan sekaligus mencegah terjadinya busuk akar, serta bermaksud untuk mengurangi atau mencegah populasi hama. Sedangkan pada pemasakan biji atau pemasakan bulir padi bertujuan untuk menyeragamkan biji atau bulir dan mempercepat pemasakan bulir padi. Sebagai patokan, pengeringan dilakukan saat seluruh butir padi mulai menguning. Pengeringan jangan dilakukan sebelum semua bulir padi tampak kuning, karena dapat berakibat malai padi menjadi kopong atau kosong atau gabuk. Pengeringan ini dilakukan hingga saat padi siap dipanen.